Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya dari kelas TI 2A dengan NPM 180102016 Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Geografi atau yang biasa disingkat dengan SIG. Yang akan saya bahas di sini yaitu tentang konsep SIG, keunggulan SIG, bentuk dan struktur data SIG, lalu ada peta. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke materi. Oke, kita akan memulai pembahasan tentang sistem informasi geografi. Yang pertama kita bahas yaitu konsep dasar SIG. Jadi, apa itu sih SIG? SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau memanage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. SIG itu gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografis, yang mengandung pengertian permukaan bumi, posisi suatu objek, dan atribut-atribut objek. Implementasinya yaitu data dunia nyata, lalu dibuat menjadi data sederhana, peta yang mempunyai data statis menjadi SIG yang mempunyai data dinamis. Ada beberapa definisi, yaitu pertama ada objek. Objek itu permukaan bumi, lalu data, ada data spasial dan non-spasial. Lalu proses, ada masukan, pengolahan, dan keluaran. Alat, ada perangkat keras dan lunak. Subsistem SIG ada data input, data output, data management, dan data manipulation atau analisis. Jadi data input itu dapat berupa tabel, pengukuran lapangan, peta, dan lain-lain, yang kemudian menjadi satu kesatuan input yang akan masuk ke dalam proses data management dan manipulation pada bagian storage atau database, lalu ke retrieval, lalu ke processing. Setelah processing dapat juga terjadi pengulangan ke storage. Jika processing sudah selesai, lalu akan menjadi output, dan output yang dikeluarkan dapat berupa hasil pencarian, peta, laporan, dan informasi digital. Komponen SIG itu ada perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, dan manajemen SDM. Setelah tadi kita sudah membahas definisi SIG dan beberapa informasi tentang SIG, lalu kita akan membahas tentang cara kerja SIG itu sendiri. Cara kerja SIG yaitu mempresentasikan dunia nyata di atas komputer yang menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Lalu ada informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database. Dan unsur-unsur peta dan tabel-tabel itu saling berhubungan. Atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Contoh aplikasi SIG itu ada environmental, public utilities, agriculture, marketing, healthcare, real estate, dan emergency. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan SIG. Yang pertama, keunggulan SIG yaitu kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Jadi di sini ada contoh gambaran tentang beberapa layar informasi, lalu ada tampilan base map data, surface geologi, dan elevation yang dapat diakses dalam volume besar. Lalu keunggulan SIG yang kedua yaitu kemampuan untuk membuat link ke dataset lain.
Jadi di sini ada gambaran dapat membuat link yang dapat ditampilkan ke data set lain. Contoh gambar sebuah provinsi yang dapat ditampilkan menjadi dataset sebuah informasi. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial. Jadi ini contoh gambaran menganalisa karakteristik yang dapat menggambarkan tentang keadaan suatu wilayah provinsi atau berapa banyak penduduk di provinsi tersebut. Masih sama, kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial. Yang ini menggambarkan kontur dari sebuah daerah. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk dan struktur data SIG. Di sini ada data dasar dan sumber data. Data itu sendiri adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi ke ruangan geografis. Ada beberapa contoh data dan pengertiannya, yaitu data lapangan. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan secara langsung. Nah, data peta adalah yang terekam pada kertas atau film. Contoh peta geologi, peta jenis tanah. Lalu ada data penginderaan jauh, yaitu data dalam bentuk citra atau foto udara. Dan data statistik adalah data hasil catatan statistik. Sumber data itu sendiri bisa dapat kita peroleh dari data penginderaan jauh atau remote sensing, data lapangan, data peta atau map, data statistik, data GPS, dan wawancara. Fungsi data dasar SIG. Yang pertama yaitu akuisisi data sebagai langkah awal proses untuk menentukan perilaku data dasar, yang meliputi digitasi peta, editing peta, pembuatan topologi wilayah, konversi sumber data peta, deskripsi atribut, dan rekod pada masing-masing data yang menjadi layar. Yang kedua, manajemen database spesial. Di antaranya, koneksi data spasial dan data atribut, pemodelan data spasial. Yang ketiga, yaitu fungsi spasial, di antaranya melalui overlay, buffer, dan scoring. Lalu fungsi yang terakhir, sebagai laporan visualisasi informasi spasial, di antaranya peta topografi, peta statistik, informasi data spasial, dan data atribut. Lalu jenis data menurut waktu yaitu ada dua, data statis dan data dinamis. Data statis adalah data yang tetap atau konsisten secara lokasi atau tipe pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, data dinamis yaitu data yang mudah berubah baik lokasi atau data atributnya. Selanjutnya ada bentuk data dasar. Bentuk data dasar yang pertama itu ada data spasial. Data spasial merupakan jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan. Dalam SIG ini, data spasial dipresentasikan dalam dua format. Format yang pertama adalah data raster. Data raster itu objek geografis yang dipresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut sebagai pixel. Data raster
terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPEG. Yang kedua, format data vektor. Struktur data yang digunakan menyimpan data spasial dan bisa terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi posisi tower, dan garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batasan daerah, dan poligon menggambarkan suatu danau. Bentuk data dasar yang kedua yaitu data atribut. Data atribut itu sendiri adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat yang bisa menjelaskan suatu informasi dan diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contoh, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Konsep data spasial dan data atribut. Ini digambarkan konsep data spasial dan atribut. Data spasial itu berupa gambaran suatu wilayah, contohnya wilayah DKI Jakarta, wilayah Surabaya. Dan data atribut itu berupa datanya, yaitu bisa perbukitan, bisa perkebunan dengan luas wilayah. Dan terakhir kita akan membahas tentang peta. Pengertian peta itu didefinisikan bisa secara umum dan secara khusus. Pengertian peta secara umum yaitu untuk mengetahui rupa bumi atau keadaan bumi, itu disebut peta topografi. Kumpulan titik atau poin, area atau poligon yang dinyatakan untuk mendeskripsikan lokasi dalam ruang yang mengacu pada sistem koordinat dan berisi informasi atribut. Lalu, pengertian peta secara khusus yaitu digunakan sebagai tematik peta untuk menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Contoh peta tematik pada tanah, jenis lahan, jenis bebatuan, bentuk lahan, yang dinyatakan secara visual dalam warna, simbol, atau shading untuk menghubungkan antara data spasial dan data atribut. Manfaat dari peta itu sendiri secara umum yaitu untuk memberikan informasi suatu keadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu kenampakan, serta macam permukaan bumi. Jenis-jenis peta berdasarkan isi ada dua, yaitu peta topografi dan peta tematik. Peta topografi atau peta rupa bumi adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief, ketinggian, objek-objek budaya. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Contoh peta diagram, peta distribusi. Lalu, ada jenis-jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contoh, peta hak milik tanah. Yang kedua ada peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contoh, peta topografi. Yang ketiga ada peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contoh, peta kabupaten per provinsi. Yang keempat ada peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta.
Contoh, peta provinsi di Indonesia. Yang terakhir ada peta geografi, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Contoh, peta Indonesia dan peta dunia. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili penampakan yang ada permukaan bumi yang terdapat pada peta. Jenis-jenis simbol peta. Ada simbol titik yang digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas jumlah dalam bentuk presentasi. Ada simbol bola yang digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya. Makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Selanjutnya ada skala peta. Pengertian skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala 1:50.000. Rumus skala. Dalam mencari skala, bisa dengan skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Mencari jarak sebenarnya bisa sama dengan skala dikali jarak pada peta. Yang ketiga, mencari jarak pada peta bisa dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Itu dia pembahasan sistem informasi geografi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.